Halo, kembali lagi bersama kami di Toko Kelontong. Gua Riki di balik suara Mugiwara. Luffy dong. ya. Oke. Kenalin gua Oji di balik suara Koro Sensei. Dan gua Sadam dari dibalik suara Bakugo Katsuki ya. Ya, oke. Semoga perkembangan channel kita ini akan makin menghibur, makin buat kalian nikmat. Iya, menikmati lah, bisa makin lama, Iya. bisa dinikmati ya. Iya, oke. Hah? Udah 2021 aja nih. Iya ya. Ada 2020 kayak gimana ya? Kayak nggak ada rasanya gitu kan, nggak kerasa gitu. Gue juga bingung sih ya. Baru kemarin 2020 tahun baru gitu. Iya. Tiba-tiba udah 2021 lagi Ini tanpa kita sadari nih, Hmm. Covid ini udah mau setahun ini. Dia Ada pengen ulang tahun. anniversary. Iya, pengen anniversary dia. Bener banget itu. Ada ya. Terus kita juga nggak produksi sebulan. Iya. Gara-gara Maaf ya. Ya pasti itu kita nggak ngupload sebulan, adalah masalahnya. Nah, ada sedikit masalah. banyak kita punya keluh kesah di 2020 gitu. Keluh kesah. 2020. Ya, ada beberapa faktor yang bikin kita nggak bisa beraktivitas dulu. Tunggu semuanya steril bisa dibilang, dan akhirnya kita bisa kumpul lagi. Dan Jadi ya, sekarang ini ya. Bersyukur banget lah ya. ya bersyukur, dan gue juga mau ngucapin selamat datang kembali lah ke kita yang baru. Iya. 2021 ke tampilan baru. Ketampilan baru ya. Kita harus merubah jadi yang lebih baik mungkin ya. Pastilah. Terus juga semoga kalian sehat-sehat semua juga kan Iya, di rumah. Amin. Selalu jaga kesehatan ya. Taati peraturan kesehatan. Ya, kita juga udah steril, Udah bisa dibilang ya. istilahnya Udah ada. ya. Udah oke lah kita. Udah oke. Nah, dan juga mumpung tadi lu nyinggung 2020 2021 nih, kita sebenarnya juga punya keluh kesah gitu di banyak banget gitu. Banyak banget. Ya, termasuk pandemi ini yang bikin kita apa ya, bisa dibilang tuh ada sesuatu yang nggak diinginkan terjadi lah gitu. Iya. Pasti. Tapi juga ada hikmahnya sih. Kalau nggak ada pandemi ini nggak bakal ada. Itulah ya. Iya. Iya sih. Ya ada, mungkin dari lu dulu Dam, keluh kesah lu tuh di 2020 apa? Walaupun kita telat banget sih ya. Iya, mungkin ini telat lagi. Telat banget buat ngomong ini. Iya, maksudnya udah akhir Januari ya. Udah. Udah pergantian itulah tahun lah. Mungkin keluh kesah di 2020 gue nih. Ya masalah sekolah lu atau gimana? Iya, mungkin lebih ke masalah sekolah sih ya. Gue kan sekolah nih, istilahnya ya yang terakhir gitu ya. Kelas 3 gue. Di saat Gue kira kelas 2 dia. Kelas 3. Oh iya. di saat gue pengen berpisah, Tapi malah untuk bertemu gitu Nggak bisa. jarang-jarang gitu. Gue jadi kayak berasa apa, mungkin angkatan gue kali ini bener-bener hancur kali gitu masalah. Oh iya benar ya. Hancur banget sih menurut Iya, gue. dengan cara sekolah di rumah gitu. Pertemanannya nggak ada banget sih. Nggak ada banget, nggak ada kompak-kompaknya banget. Udah Dan gitu itu juga belajar susah lah ya. susah. Pakai kuota juga gitu kan, susah, apa, suka kelas online gitu, pakai kuota juga nyedotnya gede banget gitu kan. Oke, gue sih. Ya, Jadi apa ya, ya gitu ya. pokoknya keluh kesah gue itu kayak lebih ke sekolah. Yang yang harusnya berpisah, yang udah mau kelas 3 gitu, yang harusnya berpisah mungkin momen, untuk selamanya. momen kangen-kangenan gitu ya. Momen kangen-kangenan Udah gitu. untuk pertemuan terakhir kalinya gitu kan. Apalagi kalau itu Harus gua begini. kayak masa-masa nongkrong. Iya, nongkrong bareng itu jadi jarang sama temen. Biasanya dulu setiap pulang sekolah ke Ware kan gitu ya, tempat nongkrongan itu. Iya.
Gitulah. Mungkin kesal lo gimana nih? Ya Udah ada di 2020 ya. kalau gua di 2020 itu kalau kesal gua ya semacam kayak lu kan. Kalau gua kan karena udah kerja ya. Iya. Yang gua itu apa sih? Kita setiap hari kayak memakai masker gitu. Maksudnya kan mau sampai kapan lah ya? Kapan ini berakhir lah? Berakhir lah. Iya, enggak ada habisnya parah. Dan gitu kan juga kayak kita kerja terus susah buat kayak bernapas gitu. Iya, lu kerja sambil pakai masker ya. Iya, Emang gak nyesek sih. Akhirnya set apalagi itu kan harus butuh tenaga ekstra gitu kan. dan gua juga kasihan sama ya teman-teman gua di luar sana kan juga buat untuk mencari kerja Ya, susah. Ya susah lah kalau dibilang, maksudnya banyak lah kalau dibilang sih. Ya gitu. Gitulah ya. Hah? Ya Kalau buat lu buat gua Aduh ya. berat banget. Bener. Berat banget. Berat Parah, banget ya. 2020. Mungkin ini salah satu faktor yang buat kita itu ya. iya Yang buat kita break dulu ya. break sementara gitu. Jadi di 2020 itu kasus-kasus yang awal-awal dulu ya kan, yang terakhir ini kan agak berat gitu. Kasus gue yang pertama sebenarnya sih kalau dari awal 2020 sampai sampai pertengahan oke. Tapi ternyata di pertengahan di bulan Juli itu gue kena PHK karena corona. Tapi awalnya gue tegar-tegar aja karena emang itu pandemi, terpaksa jadi emang harus jaga-jaga kesehatan Siapa juga. tahu juga itu jalan terbaik buat lu gitu Nah, ya kan. dan juga yang bikin sakitnya itu, yang bikin parahnya itu ternyata di bulan Agustus itu ada perpanjang penerimaan. Karena yang baru. Iya, sebelumnya tuh ada omongan nggak bakal ada penambahan karyawan, nggak bakal ada karyawan kontrak, nggak ada lah gitu, pokoknya gitu. Tapi nyatanya ternyata sebulan setelah itu ada, dan itu yang bikin nyesek aja sih. Tapi ya di balik semua itu sih ada hikmahnya sih sebenarnya. Ada banyak hikmahnya sih. Yang penting mah ikhlas lah ya, maksudnya Ikhlas ya, alhamdulillah gue sekarang udah ikhlas walaupun sih. kayak dibohongin lah kalau di Iya. Mungkin lu apa masih kepikiran kayak masih gak terima apa gimana? Awalnya sempat gak kepikiran. Gak kepikiran kayak ya nggak kepikir. Awalnya sempat kepikiran kayak kenapa gitu sih? Gitu. Kenapa sih gua yang kena gitu. Sedangkan ya bisa dibilang gua berani ngambil kerjaan yang ekstrim gitu. Bisa ngambil kerjaan yang berbahaya, bisa absen gak pernah bolong kayak gitu. Ya mungkin karena dari atasannya juga gitu. Tapi gue lama-kelamaan kayak ikhlas, kayak ada hikmah di balik itu semua juga. pastilah. Dan ya udah stop sampai situ, berjalan sampai bulan Desember akhir, tanggal 23 itu bapak gua divonis dinyatakan Ya itulah ya. positif. Tembak dong. Iya. Dinyatakan positif corona. Bapak gua jadi positif corona. Itu pun enggak dari lingkungan rumah, itu pun dari lingkungan PT. Jadi Kerjaan ya. ya, jadi temennya ada yang pergi jalan-jalan, dia balik, nah dia sakit sekitar 3 hari tapi tetap masuk kerja. Padahal bapak gue udah ngomong sama temen-temennya, bilang udah jangan masuk dulu aja biar baikan dulu lah. Ternyata yang sakit ini corona, kena covid lah. Nah pas tau covid satu anggota situ, akhirnya bapak gue dan anggotanya disuruh swab Tes. takut terjadi. Nah bapak gue kebetulan sebelum dites itu emang sakit gejala tipes kalau nggak salah tuh. Hari Kamis Sabtu Minggu ya, Kamis Sabtu Minggu tuh sakit, dia nggak ngeronda nggak apa, dia sakit. Akhirnya Selasanya ada kabar suruh swab. Nah itu akhirnya tes, akhirnya ketahuan positif.
pertama disuruh 14 hari. 14 hari itu 14 hari di karantina mandiri sekeluarga, gue sekeluarga di karantina mandiri. Dan tes pertama akhirnya masih positif, tes kedua masih positif lagi, ketiga positif, keempat alhamdulillah kemarin terakhir tanggal berapa ya, tanggal Januari lah pokoknya, Januari ini Iya. dinyatain negatif. Dan keluarga gue pun sebenarnya sebelumnya udah tes semua dinyatakan negatif, tapi bapak gue yang masih positif, itu dia. Jadi lu masuknya tuh karantinanya berapa bulan itu mana? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Baru kelar full semua, clear Iya. udah. Gue nggak keluar rumah, gue nggak nongkrong, nggak main, dan ini pun project nggak batal apa sih, tertunda. Break lah Tunda ya. Harusnya kita bikin akhir tahun, tadi mau nyetok buat akhir tahun, ternyata Buat produksi jor-joran ya. ternyata stop. Ya Ternyata. ini belum bukan kita. Itu jadi satu pembelajaran lah buat kita. Iya. Terus juga sebenarnya sih ada hikmahnya di balik semua ini gitu. Menurut gua ada baiknya juga bapak gua kena corona. Bukan berarti kena corona baik ya, maksudnya ada hal-hal yang lebih, ada hal yang tak terduga dan baik gitu. Iya. Dan gua salutin buat keluarga perumahan gua, RT gua. Mereka benar-benar sangat baik, gua makasih banget buat perumahan Care gua. lah ya. Iya, care nggak sama sekali ngucilin, malah fanatik gitu ya. iya malah bantu, malah ngasih makanan, malah ngasih bantuan. Wifi gua kalau nggak salah dibayarin dah. Masa? Gua nggak bayar wifi 2 bulan loh. Kalau nggak salah ya, nggak tahu juga nih. Ya gitu, jadi agak seneng banget malah, kayak nggak ada apa ya, maksudnya kayak nggak ada di inilah, nggak ada tekanan lah kalau Iya, gua ada tekanan habis korban batin, iya. gitu lah, ya. Karena lu korban itu. Teman-teman gue juga pun terima aja gitu, walaupun ada yang takut tuh wajar sebenarnya sih, Wajar. wajar banget gitu. Ya kitanya aja sadar diri gimana biar Cara ya, itu ya akhirnya gue putusin buat kayak negatifin dulu biar mereka pede, ya udah oke. Sampai makanya kita udah sampai gini kan. Ya sampai Februari baru bisa bikin kayak gini. Iya. Emang sih masalah wabah kayak gini kan sebenarnya sih susah sih ngejelasinnya ya. Susah banget sih, kayak Kalau dibilang kita nyepelein salah juga. Ya, terlalu panik juga salah juga. Salah gitu. juga, berdampak juga pada kita. Ya gitu deh, gue salah satu korban atau pasien lah, bapak gue tuh pasien COVID. Dan alhamdulillah cuma bapak gue doang sih. Bukan berarti gue seneng bapak gue kena, maksudnya alhamdulillah keluarga gue enggak gitu. Gitu. Bapak gue yang semua bapak gue yang satu rumah. Cukup lah bapak lu aja gitu. Cukup banget. Ya cukup bapak gue sih. Ya udah, intinya sih kita kayak wabah kayak gini sih ikutin aja sih protokol ya yang ada. Iya, jangan terlalu inilah. Iya, maksudnya jangan terlalu Jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu takut juga gitu. Iya, gitu. Biasa-biasa aja pokoknya ikutin aja, jalanin aja ya. ya mungkin nanti juga ada lah Hikmahnya apa gimana? satu titik pasti Akan hilang gitu gitu. ya. Pasti ada. Tapi entah kapan Nggak tahu. Ini sabar dijalanin aja sih, menurut gue sih gitu. Di 2020 kemarin ya sempat stres banget sih. sampai lu gitu kayak nyari loker juga. Ya buat loker pun. Susah banget. Dan alhamdulillah di awal tahun gua dapet jalan, alhamdulillah. Tapi belum tahu juga kan, tinggal jalanin aja kitanya juga. Ada jalannya, udah dapet jalan gitu kan. Ya gitu. Sebenarnya gua sempat stres awal bapak gua kena COVID tuh, gua sempat stres banget. Jujur aja gua sempet takut bapak gua kenapa-napa, soalnya Pastilah. gimana sih, itu bukan awal kena langsung gue takut ya, maksudnya pas tes positif tuh sempat stres gitu, sempat kayak anjing Sampai kapan lagi. gitu ya? Sampai kapan. Yang bikin nyiksa tuh sebenarnya setiap malam bapak gue tuh bener-bener batuk keras. Batuknya bener-bener batuk yang muntah, tapi nggak bisa muntah gitu sih. Kayak gitu. Cuman muntah tapi nggak ngeluarin. Ngeluarin cuma batuk keras banget bener. Jadi kayak kan gue sebelahan kamar itu bapak gue sendiri, gue tinggal misah gitu. Gue dengerin tiap malam itu. Gue mikir aja, aduh, kapan sembuhnya kayak gitu. Jadi
pada akhirnya awalnya tuh gue kayak bodoh amat, terus pas bapak gue kayak gitu gue juga kepikiran banget karena setiap apa ya ngedengerin dia rasa sakitnya itu loh, dia lemas, dia nggak bisa tidur, dia batuk tiap hari, udah beli ini beli itu sampai ini lucu sih. Jadi ini udah tes ketiga ketiga apa kedua gitu, udah tes kedua nyatain positif. Bapak gua sampai pengen ada, gua nggak mau nyebut daerah sih sebenarnya sih, gak usah nyebut daerah ya. Iya. Daerah, ada daerah, satu daerah ada dia nyediain jasa biar ngilangin COVID. Bayar 500.000. Gue mikir dong kayak ini ekonomi keluarga gue udah hancur loh gitu, nggak usah lah, gak usah kayak gitu gak usah ada lah, jalanin aja. Akhirnya ya di stop gitu. Jadi cuma kayak maksudnya tuh sertifikat apa negatif. Enggak sertifikat, kayak diobatin, kayak alternatif. Oh. Ada satu Jadi daerah langsung hilang gitu. itu pertanyaan gue bukan nggak percaya, tapi emang kurang yakin aja. Iya. Kurang yakin bukan berarti percaya, Iya. kurang yakin ya gitu. Jadi ada orang nawarin alternatif gitu, dan gue mikir kayak ekonomi gue udah mau hancur, kenapa harus kayak gini sih, udahlah jalanin aja. Sampai beli bawang putih jantan, emang ada yang betina gue juga nggak tahu kan, apa ada yang transgender ya gitu. Kayak hal-hal yang kita nggak masuk akal gitu ya. Iya. Jadi nggak masuk akal dia ada-adain. Dia ada-adain gitu. Terus kayak beli jahe, kayak lo kenapa tujuan beli bawang jantan jahe gitu, karena apa? Emang ada manfaatnya jahe merah buat Iya. peredaran darah, buat apa namanya bawang putih buat jantung kayak gitu ya, emang ada khasiatnya. Ya ibaratnya buat nyehatin badan dia juga lah gitu. Iya. Oke. Tapi buat masalah yang tadi, buat orang alternatif itu gue nggak setuju. Gue langsung nantang banget sih, gue langsung marah kayak ngapain 500.000 goblok kayak gitu lah sebenarnya kata. Buat bayar orang yang belum tentu lu bakal sembuh. Iya. Enggak gini, maksudnya gitu loh. Dua kemungkinan gitu. Kalau emang lu sembuh itu emang waktunya. Iya. Atau emang lu nggak sembuh, Emang belum waktunya. emang belum waktunya gitu, Iya sih. aja gitu. Bener. Ntar kalau lu diobatin emang pas waktunya, ya berarti ntar lu percaya. Percaya kalau itu langsung nyembuhin gitu. Nah, ntar lu nggak sembuh pas diobatin, ntar lu nyesel kayak gitu kan, makanya. Udah ikutin aja lah, nggak usah yang gitu-gituan lah. Agak nggak mau gitu sih gue. Jadi sekarang bapak lu gimana? Alhamdulillah udah sehat, udah kerja lagi. Udah kerja lagi? Masalah Sekarang masuk kalau gimana? udah ini libur. Lagi libur. Kalau mau nyeritain pribadi gue sih sebenarnya banyak sebenarnya masalah ya di 2020 ini. Ya namanya juga keluh kesah kan. Iya, sebenarnya sih banyak, tapi ya nggak masalah juga sih, emang nyata ya kayak gitu kan. Jadi dibalik bapak gue kena COVID di kerjaan bapak gue kan kerjanya PT ya, PT bagian kayak kantor gitu, dia properti, gudang properti. Di bagian itu dihilangin. Dihilangin maksudnya? Nggak ada, divisi bapak gue udah nggak ada. Oh. Kayak di sementara atau gimana? Selamanya. Selamanya. Kayak dibubarin gitu. Iya, jadi bapak gue setahun terakhir ini kerjaannya nggak ada kerjaan gitu, kayak datang ya datang aja. Ya semua pembuk kayak ada properti ya ayo, nggak ada ya udah gitu. Lemburan udah nggak ada sama sekali, jadi kayak lantang-lantung gitulah. Akhirnya dibubarin pas bapak gue kena COVID. Tadinya keluarga gue udah mikir kayak bapak gue bakal di PHK, tapi alhamdulillahnya nggak, dipindahin tempat jadi security. Tapi security ya termasuk security PT kayak gitu. Gaji tetap sama tapi beda bagian doang. Beda, iya. Ya diambil lah daripada saat nggak kerja kan gitu. Iya. Agak gitu. Nah awalnya tuh loh itu benar-benar deg-degan sih keluarga gue, kayak anjir ini gimana ntar makan, ntar gimana, ntar ini bapak gue udah nggak ada kerjaan. Ya emang enak kalau emang ada enaknya kayak pensiun dapat duit banyak, pensiun apa PHK dapat duit banyak, tapi kan duit itu kan pasti berkurang. Iya, nggak selamanya gitu kan. Harus dikembangin kan. Iya, harus Iya. dikembangin. Entah buka usaha apa gimana ya kan. Jangan cuman hal kayak cuman ada duit kayak segitu langsung kita ituin tapi nggak kayak- kepake buat selamanya Iya, gitu. itu. Kayak kita tuh terlalu apa ya? Terlalu
terlalu Terlalu terenak. ngandelin Ya, duit itu. iya, gitu. Nah, Nggak mikir ke depannya. bapak gue sempat mikir jadi tukang somai. Hmm. Nah, buat kepikir demi Allah pernah bapak gue udah bapak jadi tukang somai aja lah. Gue mikir lagi, ya gue mau lu gak apa-apa dagang somai, tapi dagang somai yang jangan keliling, yang Iya. tetap kayak di ruko gitu Iya, loh, iya, tau iya. lo. Ruko. Yang datang bawa somai, Iya. ntar datang kayak gitu, atau enggak apa gitu. Tapi gue bilang jangan lah, kalau lu punya anak, mending anak lu aja yang gerak Iya. gitu. Iya. Akhirnya bapak gue tapi tipe orang yang nggak mau diem, dia mau kerja sampai dia. Kayak bapak lu tuh ngerasa kayak masih tanggung jawab gue nih, masih termasuk Iya, tanggung jawab gue. masih ada emang sih, masih ada sedikit inilah, sedikit apa, tanggungan sama dia lah. Tinggal berapa bulan ini free lah situ. Dia mikir gitu, terus habis itu kayak pada akhirnya dia ngomong, Ji coba cari ada gaya mau nyupir gitu, bapak mau kayak gitu. Bapak gue mau jadi supir kayak gitu, pokoknya dia nggak mau diem lah, Diem mau diem di rumah. Nggak mau jadi ibarat kata sih kalau itunya nggak mau jadi Benalu gitu. benalu di dalam rumah gitu kan. Iya, Maksudnya Dia nggak benalu sih tapi sebenarnya. Iya, istilahnya. istilahnya gitu. Istilah ya Pokoknya udah, nggak mau diem lah orangnya. Iya nggak mau diem bukan. Karena bapak lu juga mikir banyak lah. Banyak tuh nggak tanggungan gitu ya gitu. Apalagi udah berkeluarga kan. Mikiran adek gue ya gitu, gue sedih juga sih, makanya gue Anaknya masih ada yang kecil. bangsatnya gue emang gue sebelumnya emang agak jarang dapet apa nyari kerja, pas ketampar gitu gue akhirnya nyari kerja, bener-bener nyari kerja dan susah banget. Pada ya akhir Desember itu gue nemuin jalan masuk ke satu disnaker bisa bilang. Pada akhirnya alhamdulillah gue dapet jalan, tinggal nunggu gimana gue jalannya gitu. Intinya sih bersabar lah, Sabar itu. sama banyak berdoa. Ya gitu. Ya dari 2020 berat banget buat gue. Berat, benar-benar berat, dan ya gitu dah satu Iya. kejadian Karena yang bener. karena dibilang sih, kalau dibilang orang awal pahit, Ya, tapi kita nggak tahu tahu ya, akhirnya, akhirnya. jalanin aja. Jalanin aja. Sampai ya gua ngomong ini juga lah, udah amat lah, sampai gue jual motor. Guys, kita udah ngomong kan sama lo ini, gue sampai jual motor, jual laptop. Itu sih Motornya gua dijual di mana? nyentuh banget sih. Amio. Ya Mio. Ya yang nggak ada kayaknya Mio di rumah gue. Gue kalau motor ada 3. Hmm. Yang Mio adik gue kan lagi nggak sekolah, jual aja. Iya. Karena ada tanggungan yang harus dibayar itu. Kan bisa dibilang berat ya karena itu. Sampai motor adik gue pun dijual. Ya itulah makanya gimana ya? Nah, dari kan Buat dari pembelajaran keluhan, lah ya. iya. Dari keluhan itu 2020 lu itu hikmah apa sih yang lu dapat gitu-gitu? Yang mau dari dulu apa dari gue dulu nih? Dari lu dulu lah mungkin ya. Dari gue dulu. Kalau dari gue pasti banyak banget. Alhamdulillah gue dapat. Yang paling menonjol apa tuh contohnya? Paling nonjok, kalau bisa dibilang mah bukan nonjol, paling nonjok ya kesadaran diri gue. Gue bangsat banget emang. Kayak lu kan dulu pernah ngomong gitu, kayak kerja itu ditunggu aja bagaimana? Enggak, bukan itu. Bukan itu tetap prinsip gue. Maksudnya kayak itu jalan Allah lah, bisa dibilang kayak takdir itu pasti Pasti ada ya. inilah. Setelah ada Bangsatnya gue tuh, gue nggak bisa manfaatin apa yang gue punya. Gue nggak bisa manfaatin keadaan yang gue ada. Kayak gue bisa, kenapa nggak gue manfaatin? Gue terlalu gampangin, Iya. dan akhirnya gue jatuh, gue sadar. Iya. Itu sih, bener. Emang itulah sifat manusia, harus ditabok dulu baru paham gitu loh. Istilahnya gitu, kalau manusia emang gitu rata-rata, ditabok dulu harus baru paham. Bener-bener itu nampol gue sampai hikmahnya, sampai sekarang gue akhirnya gue sadar gue harus berubah. Makanya gua dari situ gua kan, karena lu kemarin kita ngobrol sedikit kan, di situ gua mulai belajar, walaupun kayak gini kan Ada ini. itunya kan. Jadi gua tuh jangan terlalu ambisi lah. Iya. Ya kalau gua sih jangan terlalu ambisi lah. Iya. Ya gua tau yang udah ngomong lu sama gua kan, yang ngomongan sedikit. Jadi tuh kalau kita kayak gini, kayak gua kan misalkan gua udah kerja nih ya, makanya gua ngeliat lu ya, gua waktu habis kontrak juga kayak susah banget juga nyari kerja kan. Tapi gua pas waktu gua udah punya dapat kerja, tapi gua terlalu ambisi tuh. Makanya gua dari sekarang sih gua kayak pembelajaran sih, jadi jangan sampai keulang pengalaman kemarin lah. Kayak kita emang sih kayak kerja digaji,
terus pengennya mau beli barang apa gitu. Iya, kayak udah Kayak- sange gitu iya. ya. Ada duit sange banget. Parah gitu. Gitu. Parah. Sampai gua itu debat gua sama orang tua kan, mau beli itu, beli itu. Ya. Tapi padahal kita masih kayak babu lah, Yang masih disuruh-suruh lah. tapi udah sosok Dia sosok raja. raja gitu. Makanya gua belajar dari Udah pengalaman. sosok beli barang mahal gitu ya. Iya. Karena kita ngeliat teman lah. Itu dia makanya hikmahnya gue sadar kalau gue tuh dulu bangsat banget, dan gue hikmah yang gue dapetin sekarang ya gue bisa mikir lebih baik, semoga lebih baik sih mikirnya, dan semoga gue dapet rezeki lagi, gue bisa manfaatin rezeki yang gue dapetin sebaik mungkin, sebisa mungkin gue bakal lakuin yang gue bisa gue lakuin buat bahagiain orang sekitar gue sih, itu dong. Tapi sih kalau dibilang sih istilah usaha kagak ngangetin hasil. Itulah ya, balik lagi kan. Iya. Ya kalau lu hikmah lu apa di dalam ya dapat kerja sih ya. Ya kalau pertama ya Itu gua sih itu ya. puji Tuhan gua dapat kerja kan. Heeh. Selama gua waktu habis kontrak juga kan gua Berat sih ya. berat banget juga kan. Sampai gua jual-jual kiwi kan, Jual-jual kue keliling sama gua. keliling kan sama lu dong. Stasiun Tambun. Stasiun Tambun ke Cikarang. Karena buat cuman uang jajan lah ya. Masih kita uang rokok. Kita udah dewasa, udah punya, maksudnya udah umur tua lah. Iya. Masa ya harus minta terus. Malu lah minta terus. Iya gua karena ini loh bener abis kerja. Jadi abis setelah kerja kan sebelum gua masih berani minta duit. Sekarang nggak berani loh. Lah iya. Nggak tahu kenapa loh. Iya. Nggak berani minta, walaupun dulu 2.000 gua masih berani minta, sekarang nggak berani. Biarin gua nggak punya duit daripada gua minta ke orang tua. Lah iya, bener. Ada gitu loh. Jadi kayak harga diri kita jatuh apa gimana gitu. Nggak jatuh. Bukan Iya, sadar diri, iya, sadar diri. Kayak udah gede nih ya. Udah gede nih harusnya gue bantu orang tua, bukan minta orang tua. Minta orang tua. Padahal kebutuhan banyak. Iya. Kita gak tahu kalau apa yang dipikirkan orang tua itu kayak masih butuh duit gitu. Masa udah Betul banget Tem. Bener. Benar. masa dipitain gitu sama anak yang udah Gede, harusnya bisa kerja harusnya gitu ya. bisa dapet duit. Heeh. Ya gitu kalau itu sih. Udah lu apa lagi? Udah sih kalau gua ya itu aja. Gua pertama ya gua pasti udah belajar dari pengalaman, dan gua pas kalau udah kayak gini kan pasti gua nggak bakalan terlalu ambisi lah. Kayak mau minta sesuatu, iya, gua pasti ngeliat ke dalam ibarat kata di ruangan rumah dulu lah. Ya, tengoklah ke dalam ya sebelum bicara ya. Iya, lingkungan rumah dulu lah. Gitu lah, ha? Iya. Kalau lu Dam, Kalau lu Dam? hikmahnya apa? Kalau Walaupun lu masih pelajar. Masih pelajar ya, pelajar santuy. Iya, walaupun lu enak. Enggak juga sih. Ngopi. gue tuh kan kalau ngopi udah dulu ya. itulah makanya, ha? Ya. Ya mau ngomong, udah. Gue kan kalau sekolah itu berangkat sekolah biasa jam 7 ya, pulang sore. Itu kan otomatis kan kayak buat bantu rumah, beresin rumah kan. Gue kan kayak Udah banyak lah ya. iya kayak jarang bantuin Rumah. beres rumah kan. Di rumahnya ada nenek gua sama bapak gua pada kerja. Iya. Jadi masa sih gua tega gitu kayak nyuruh nenek gua buat udah masak, masa suruh beresin rumah juga. Nah gua jadi kayak lebih sering ngobrol sama nenek gua, Lebih dekat sama lebih keluarga. dekat sama keluarga lah ya. Bener sekali. Jadi bisa bantu-bantu entah apa di rumah, misalnya ada pintu lagi rusak apa copot gitu, gua bisa benerin, ada kesibukan gitu, bantu-bantu rumah. Kayak masang-masang hordeng nih, apalagi kan gue baru pindah rumah ya, masang-masang hordeng gue bantu-bantu ngecat Iya. apa segala macam. Nah pokoknya gitulah, gue jadi lebih dekat sama keluarga gitu. Ya, iya sih. Karena lu juga belum bertarung dengan dunia juga. Iya, gitu. gue belum bertarung nih, dikit lagi ya, Dikit lagi dulu. dikit lagi OTW. Lu katanya Enjoy ini sendiri. apa gak ada UN, gak ada ulangan apa-apa. Langsung lulus katanya Dam, lu Dam. Emang apa ya? Langsung lulus ya? Katanya sih belum tahu juga lah kebijakan pemerintah. Gue juga nggak ngerti. Katanya nih, maksud katanya juga UN diganti sama UTBK, sama aja nih, sama UTBK aja betul. bohong. Ujian tulis berbasis komputer sama aja bohong anjing ya kan? Hah? Iya. Halo. Yang penting mah udah lah. Hidup jalanin aja. Jalanin aja udah lah, terima aja. Lu mau enggak gitu. Ibarat kayak air nih, ngalir kan. Pasti kalau ada kayak wadahnya
Itu Ya, titik itulah. Itulah titiknya ya. Titik dari wadah itulah itu. Wadahnya apa ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan karena Gue tapi jujur nih, aduh, gue dari sini, gue belum ngomong apa semalam juga kan. apa tuh Gue sempat mikir lebih baik gue mati. Percaya gak lo? Alasannya lah. Alasannya karena gue nggak guna di sini. Sempet mikir gitu, soalnya namanya juga tekenan kan kayak, aduh gue nggak bisa bantu, nggak bisa apa-apa, kayak sama Ji. cuma bisa dengerin doang, gue cuma bisa makan tidur, main game, makan tidur, main game gitu kan. Apa lebih baik kalau better gue die gitu, apa gue lebih baik gue mati gitu. Emang udah kayak gak Gak guna, gue ngerasa gak guna banget sih itu, karena itu pikiran bodoh sih sebenarnya. iya sih. Padahal gue bisa berjuang buat dapetin dan gue bangkit ya itu. Dan ada satu hikmah lagi di 2020 itu terbentuknya toko kelontong gitu. Itulah, ha? Ya makanya subscribe gitu loh. Enjoy kan? Enjoy anjing, parah dulu ya. Gue kalau gak ada toko kelontong gak ada kegiatan. Iya sih bener. Iya nggak ada apa-apa gitu ya. Dan untungnya gue ada, bukannya ini ya apa, maksudnya ada untungnya gue punya toko kelontong. Ada pikiran gitu. Mungkin kalau gue nggak ada toko kelontong waktu kemarin down itu, gue benar-benar nggak ada pikiran sama sekali. Iya. Kayak ibarat kata kita jalan nih, tiba-tiba ada tembok, udah nggak ada jalan lagi. Iya. Udah Mentok kayak kan? ada yang ngalangin, udah gue nggak pikir mau ngapain lagi, udah lah, udah bener apa pikiran gue buat mati aja lah gitu. Karena ada orang yang ngasih unjuk arah gitu kan. Akhirnya kayak ada toko kelontong kayak, oh gue Iya. kayak bikin konten lah gitu. Beneran lah. Dan ke depan gimana Kita, kita iya. video call gitu. Pasti kita kayak mikirin ke depannya gimana buat toko kelontong itu kan. Iya. Gue pernah sempat mikir kayak gitu, itu pikiran bodoh sekali. Padahal gue harusnya berjuang, benar itu doang sih. Agak nyesel gue pernah mikir kayak gitu. Tapi untungnya gue nggak melaksanakan ya. Wah iya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai sih. Bukan jangan melaksanakan tapi jangan sampai lah. Waktu lagi karantina sampai down itu, gue sempet kayak ngerasain luka, tapi gue seneng ngerasain luka. Paham gak sih lu? Gue pernah ngerasa gitu gak sih, kayak lu luka nih, berdarah nih, Iya. lu gak kesakitan tapi oh enak kayak gitu loh. Ini saking gilanya, bener efek gilanya sih situ. Untuk Emang karena kagak apa? Kayak udah kagak mau ngapa-ngapain lagi gitu. kayak gue bilang ngapa-ngapain. Waktu bapak gue divonis positif 2 kali gue bingung kan, gue udah malas banget. Gue akhirnya nge-vape sampai benar-benar nggak ke kontrol, sampai benar-benar udah nggak peduli lah mau gue ngomong apa, dia ngomong apa, siapa yang ngomong apa, gue udah benar-benar nggak peduli. Ya gara-gara karantina itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak ada pikiran apa-apa. Gue mikir kayak ya udahlah, ngapain lagi gue gitu. Tapi gue mikir lagi kayak, kok gue goblok sih mikir kayak gitu. Harusnya gue bisa bantu orang tua gue dengan berjuang dong. Akhirnya gue bikin lamaran, gue kirim ke sana ke sini, nyobain yayasan. Sama sih gue pernah jatuh kayak di zona lu waktu itu. Kayak gue sih kalau bilang sih ya ini buat keluh kesah tahun 2020 ya. Iya. Tapi kalau gue kayak keluh kesah buat diri gue sendiri, maksudnya Ya bang, gue ya kayak gue waktu dulu pernah keluh kayak gitu lah ya. iya lulus sekolah ya, kan gue kayak di rumah tuh gimana ya, nggak berguna banget gitu. Tertekan karena itu ya. Satu karena tertekan kayak karena itu. Kayak merasa diri lu nggak guna gitu. Iya, kayak merasa Karena itu jamil lah. cuman tidur terus makan terus itu, kayak seminggu itu udah jadwal kita udah diatur gitu. Jadwal itu udah gitu terus Repeat terus aja, ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus gitu. Begadang terus Iya. salah ya. Ngerasa nggak guna. Makanya karena gue mikir ya, gue sih kayak yang gue udah bilang, jangan sampai kayak kena zona kayak gitu lagi lah. Gue pengen apa gitu ya, walaupun emang nggak tertarik sama semua orang, tapi buat diri gue sendiri aja dulu. Jadi kan kalau diri kita udah sendiri udah enak, pasti orang juga pasti ngeliat juga enak gitu. Kayak merasa termotivasi. Iya. Gue itu karena gue nggak guna dan kondisinya pun emang nekan sih. Kecuali kalau gue orang kaya, gue gak guna ya bodo amat. Bodo amat.
Gua Emang itu hidup lu begitu. Kalau orang kaya emang harus nggak guna. Ya. kalau kaya ya gua mau tidur bangun ada pembantu gimana ya bro amat Iya, gua. woi cuciin kaki gitu ya. Iya. Ambil minum, ha. Kecuali kalau ada pikiran lah ya. Iya, itulah. Tapi kalau Bingung kan gua. Kali ini nggak ada gua miskin sih sederhana lah gitu. Itulah. kata ya masih mau membantu lah. Iya. Maksudnya Masih ada ininya lah, masih ada apa sih namanya masih ada pikirannya lah gitu buat gitulah. Nah, gini dah. Lu mau udah gue ya. Jadi karena kita udah ngeluh, udah ada hikmah, ya kita berharap apa yang Harapan terjadi? Harapan kita di 2021 ini apa? tahun ini ya. Aduh, ya. Oh iya, gue juga lupa nih. Untung gue ingat ngomong 2021. Gue juga turut berduka cita atas kejadian sebelum-sebelum di bulan Januari kayak meninggalnya Syekh Ali, terus juga kecelakaannya Sriwijaya. Pesawat Gue mau turut berduka cita juga. Banyak juga pilu di awal 2021 ini dan semoga di 2021 ini kita bisa dapat hal baik lah gitu. Dan harapan kita semoga ada lah. Dan harapan lu itu apa gitu? Buat korban-korban yang kena banjir kita juga. Oh iya buat banjir Wah, iya parah. di Lagi Manado parah, benar. di Sulawesi. itu parah sih emang ya. Ya harapan kita ada apa harapan kita aja dah. Semoga lebih baik sih ya. Semoga lebih baik. Lekas membaik lah Indonesia. Apalagi Baik Indonesia yang aku ya. wabah kayak gini kan semoga cepat hilang juga sih supaya bisa beraktivitas lagi. Dan yang kayak masalah apa kecelakaan kayak gitu segala macam ya semoga dimudahkan gitu. Tambah lah. Tambah ya. Tambah keluarganya. Iya. Ya, gue cukup itu aja sih. Harapan gue sih semoga cepat membaik aja. Bener. Gue kira di awal 2021 ini bakal ada kejadian Sama. yang baik ternyata ya Ada- gitu lah. Bukan Film juga sama sih 2021 sama 2020 juga ya. Pilih sama. Pilih Gak ada sama. bedanya. Nggak ada. Selalu begitu aja. Selalu di awal tahun tuh selalu banjir, entah Bukan, maksudnya gimana. Filmnya tuh gini. Selalu menyedihkan apa gimana? Ya agak duka lah. Duka, Iya. Pasti ada duka di awal tahun itu. Duka ya. Agak ini aja sih. Agak sedikit sedih gitu. Sedih ya. Ya semoga membaik lah. Ya cukup lah. Sampai sini aja. Oh, Oke. gue dulu deh. Ya. Ya lagi ngunyah lagi. Ya sampai sini aja videonya. Semoga kalian suka dengan feel kita yang baru ini nunjukin Oke, muka. Ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan makasih juga yang udah nonton walaupun kepencet ya. Ya enggak apa-apa. Nggak apa sih. Ya semoga 2021 ini kita lebih baik dan lebih bisa Amin. berkembang Kembang ya. dan lekas membaik Indonesiaku. Bye. Nah, Jangan lupa like, comment, dan subscribe.